kewajiban untuk menghindar dan bebas dari tuntutan hukum atau konsekuensi atas kekerasan yang digunakan untuk melawan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari doktrin Kastil. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu pemberdayaan pemilik rumah. Maksudnya doktrin ini memberikan rasa aman dan keamanan bagi pemilik rumah, mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dan properti mereka tanpa kewajiban untuk mundur jika mereka terasa terancam. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan. Maksudnya dengan adanya doktrin ini, pemilik rumah memiliki rasa lebih aman untuk tinggal di rumah mereka, mengetahui bahwa mereka dapat membela diri jika diperlukan. Yang ketiga, pembelaan terhadap ancaman. Maksudnya yaitu doktrin ini memberikan pembenaran hukum bagi penggunaan kekuatan atau kekerasan yang sepadan untuk membela diri dan tempat tinggal dari ancaman. Yang terakhir yaitu pengurangan biaya. Maksudnya dengan adanya doktrin ini, pemilik rumah tidak perlu khawatir tentang kewajiban untuk mundur dan mencari bantuan dari pihak lain yang dapat mengurangi biaya yang memungkinkan untuk muncul. Yang selanjutnya yaitu tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan doktrin Kastil yaitu ada 4. Yang pertama, membela diri dan tempat tinggal. Tujuan utama doktrin ini adalah untuk melindungi nyawa dan properti pemilik rumah dari ancaman atau bahaya. Yang kedua, memberikan rasa aman. Doktrin ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi pemilik rumah, sehingga mereka dapat menikmati tempat tinggal mereka tanpa takut akan ancaman. Yang ketiga, mempermudah pembelaan diri. Dengan adanya doktrin ini, pemilik rumah tidak perlu khawatir tentang kewajiban untuk mundur, sehingga mereka dapat lebih mudah membela diri dan properti mereka. Dan yang keempat, mengurangi biaya hukum. Doktrin ini dapat membantu mengurangi biaya hukum yang mungkin timbul jika pemilik rumah harus menghadapi tuntutan hukum terkait penggunaan kekerasan untuk membela diri. Prinsip hukum ini sudah diterapkan di Indonesia, namun masyarakat masih minim yang menerapkannya. Bertindak membela diri dikarenakan panik, takut, ditambah mungkin ada pencuri yang menggunakan senjata tajam. Dengan senjata tajam tersebut itu menimbulkan resiko yang lebih besar. Nah, ada salah satu contoh kasus yang sesuai dengan SOP, yaitu kasus Mulyani sebagai peternak kambing. Itu contoh kasus kejadian ini bermula ketika Mulyani melawan seorang pencuri yang menggunakan golok yang hendak mencuri kambing di kampungnya, yaitu di Ketiro, Kelurahan Triti, Kecamatan Malakaka, Kota Serang, Banten pada Februari tahun 2023. Pencuri ini kemudian tewas karena Mulyani menusukkan gunting ke dada korban. Dalam perjalanan tersebut, Mulyani sempat dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga tewas dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Namun ini Mulyani bebas dikarenakan dianggap melakukan pembelaan secara terpaksa. Di Indonesia penerapan prinsip seperti doktrin Kastil akan sangat kontroversial dan kemungkinan menurut kelompok kami kurang efektif karena alasan berikut. 1. Sistem hukum Indonesia berbeda yang menekankan pada
proporsionalitas dan pembela terpaksa mobil. Penggunaan kekerasan untuk membela diri diakui tetapi harus sebanding dengan ancaman yang dialami. Yang kedua, budaya dan norma sosial. Masyarakat Indonesia cenderung menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian damai. Yang ketiga, potensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat. Kastel doktrin disalahgunakan untuk melakukan kekerasan yang tidak perlu atau bahkan pembunuhan dengan alasan membela diri. 4. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kurang profesionalisme aparat, dan ikonsisten penafsiran hukum. Doktrin Kastil bukanlah hukum yang dapat diterapkan atau ditetapkan, tetapi seperangkat prinsip yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa bentuk di banyak yurisdiksi. Doktrin Kastil mungkin tidak memberikan kekebalan sipil seperti dari gugatan kematian yang salah, yang memiliki beban pembuktian yang jauh lebih rendah.